Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, edisi Sabtu, 6 Juli 2024. Puasa untuk dekat dengan Yesus. Kutipan dari Injil Matius bab 9 ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Sobat Katolikana, iman saya yang kecil dan sederhana ini rentan terhadap kebodohan saya untuk memahami perumpamaan yang ada di kitab suci. Ketika Yesus menggunakan banyak perumpamaan, biasanya saya membutuhkan waktu berpikir lebih untuk memastikan kebenaran pemahaman saya. Kutipan Injil hari ini bahkan berisi 2 perumpamaan. Nah loh, yang terjadi saat itu adalah murid-murid Yesus tidak perlu berpuasa saat Yesus bersama mereka. Sedangkan murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi sering melakukan ritual berpuasa waktu itu. Yesus mengajarkan bahwa pesan keselamatannya tidak dapat dibendung oleh praktik keagamaan lama seperti itu. Murid-murid Yesus tidak perlu berpuasa saat Dia bersama mereka, karena Dia yang ibarat mempelai laki-laki dalam suatu perkawinan seharusnya dirayakan kehadirannya. Kudunya siapapun yang saat itu hadir di dekatnya gembira, bukan prihatin dan berpuasa. Sobat Katolikana, 2 perumpamaan Yesus gunakan untuk menggambarkan maksudnya. Yang pertama, menambal pakaian lama dengan kain baru yang belum menyusut. Tambalan kain baru ini akan menyusut dan merobek pakaian lama, sehingga membuat robekannya semakin parah. Yang kedua, tentang menuangkan anggur baru ke dalam kantong anggur yang lama, sehingga anggur baru akan mengoyakkan atau merusak kantong anggur yang lama. Yesus tidak menghapuskan yang lama, namun menggenapinya dengan sesuatu yang baru dan lebih besar. Murid-muridnya akan berpuasa setelah Dia diangkat. Namun, puasa mereka akan dilakukan dengan cara yang baru. Puasa bukan sekedar ritual, tetapi karena cinta dan kerinduan kepada Yesus. Gereja Katolik dibimbing oleh Roh Kudus menentukan bentuk puasa dan penyilihan atas dosa secara tepat pada waktu dan situasi yang berbeda. Sobat Katolikana, puasa seharusnya menjadi sarana untuk mengungkapkan kerinduan kita akan kehadiran Yesus, serta sesal dan silih kita atas dosa. Nanti, ketika Dia datang kembali, kita tidak perlu lagi berpuasa. Yang ada hanyalah pesta dan perayaan. Puasa adalah persiapan hati untuk kita bertemu langsung dengannya. Kuncinya adalah menjalankan puasa dengan kesederhanaan hati dan disiplin rohani, agar semakin dekat dengan Yesus dan merasakan kehadirannya. Ketika setiap hari berada di hadirat Yesus, berarti kita hidup dalam kesadaran terus-menerus akan kedekatannya. Kita menikmati persekutuan intim dengan Yesus. Yesus secara aktif terlibat dalam hidup kita, mengatur situasi untuk mendekatkan hati kita kepada Yesus. Dia adalah kekasih yang penuh gairah, yang selalu ingin menikmati kehadiran kita. Di hadirat Yesus, kita menemukan kesembuhan, kedamaian, pembebasan, pertumbuhan rohani, dan pertolongan. Ada kebebasan, kepenuhan sukacita, ketenangan bagi yang letih, dan perlindungan Allah. Menghabiskan waktu bersama Yesus melalui doa
penyembahan, dan firman-Nya sangat penting untuk bertumbuh dalam iman dan kesadaran. Saat kita mendekat kepadanya, Dia pun pasti mendekat kepada kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus mempelai gereja, di hadapan-Mu hati kami dipenuhi dengan kegembiraan, tanpa duka dan berpuasa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi kantong anggur baru yang siap menerima limpahan cinta-Mu. Di saat-saat penebusan dosa dan penantian, semoga puasa kami menjadi persiapan yang membawa kebahagiaan, dan duka kami diwarnai harapan fajar yang baru. Datanglah kepada kami ya Yesus, dan tinggallah di dalam kami, agar kami terpelihara dalam iman kepadamu. Dalam nama-Mu, Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.